siapa yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali di tanggal 10 Muharram, maka dia akan dijaga dari berbagai hal yang tidak dia sukai, sudah. Itu udah berapa amalan hari 10 Asyura? Udah 3. Puasa, meluaskan rezeki. Kemudian yang ketiga, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Yang pertama baca surat apa? Toha. Yang kedua baca surat Yasin. Yang ketiga surat Al-Waqiah. Kemudian yang keempat, sebelum Al-Waqiah baca surat Al-Muluk Tabarak dulu. Surat Al-Muluk baca surat At-Tabarak. Setelah Waqiah baca surat Al-Muluk, baca surat Tabarak. Kemudian setelah Tabarak baru surat Al-A'la, Sabih isma rabbikal a'la. Kemudian baru baca Al-Insyirah, Alam Nashrah. Setelah Alam Nashrah baru baca surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 1 kali. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditutup dengan Al-Fatihah. Dikatakan siapa yang mengamalkan tadi sholat dan baca Qur'annya pada malam Lailatul Asyura sesuai mimpi tersebut, maka dia akan mendapatkan al-khair wal barakah ma la yuhsa, yang tidak dapat dihitung. Bahkan Al-Habib Sa'id Syatiri mengatakan rezekinya bakal luas, dia bakal ditutup dari berbagai macam musibah. Dalam kesulitan Allah berikan anugerah yang besar. Kenapa? Karena malam ini malam yang mu'azzamah, malam yang agung. Maka dalam kitab Kanzun Najah was Surur dianjurkan untuk ihya hadhil lail. Nah, salah satu ngidupinnya bagaimana? Salah satunya tadi minimal 2 cara tadi. Yang pertama amalan Habib Ali Al-Habsyi, baca Yasin, niat faraj wa nusrat, kemudian baca qasidah ya arhamar rahimin. Amalan yang kedua itu tadi, itu sholat dan baca Al-Quran. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nah, itu untuk malamnya. Nah, adapun harinya tadi puasa dan tausiatul iyal. Itu yang mansus. Nah, adapun ada lagi amalan-amalan yang juga dianjurkan. Ada yang ketiga selain puasa tausiatul iyal, yang ketiga dibaca zikir. Zikir enggak banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali. Berapa kali? 70. Bacanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali bacanya? 70. Siapa yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di tanggal 10 Muharram, maka dia akan dijaga dari berbagai hal yang tidak dia sukai, sudah. Itu udah berapa amalan hari 10 Asyura? Udah 3. Puasa, meluaskan rezeki. Kemudian yang ketiga, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang keempat, mandi. Ini orang Tangerang mandi apa enggak? Ini mukanya pada nggak mandi nih hari ini. Yang keempat mandi. Maksudnya mandi bagaimana? Mandi di tanggal 10 Muharram itu niatin untuk menghormati hari Asyura. Emangnya bagaimana? Niat itu bisa memilah, membedakan mana ada, mana ibadah. Mandinya sama, jebar-jeburnya sama. Cuman kalau dia pakaikan niat buat penghormatan, mandinya jadi ibadah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nah, habis mandi pakai celak mata. Tahu celak mata? Al-iktihal. Pada 10 Muharram itu juga menjadi amalan yang dianjurkan. Habis celak mata, sedekah khususon, wabil khusus buat anak yatim, sambil ngelus kepalanya.
karena elusan kepala anak yatim tanggal 10 Muharram, satu helaian terhadap rambut anak yatim mengangkat derajatnya. Semakin banyak yang diusap, semakin tinggi derajatnya. Ada yang nanya, "Bet, kalau anak yatimnya botak gimana?" Tetap dapat. Bukan dilihat rambut terus harus ada rambutnya, nggak ada rambut tetap tausiatul kepada anak yatim di hari tersebut, pahalanya besar, pahalanya agung. Kemudian ada amalan selanjutnya, ziaratul al-ulama, ziarahul ulama, ziarah al-awliya juga dianjurkan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ada, cuman ada banyak, yaitu baca al-ikhlas 1000 kali. Nah, itu cuman hari 10 aja tuh, itu bisa dicicil karena pahalanya luar biasa, nasurahnya besar. Bahkan dia sampai dikatakan itu bisa menyelamatkan dia tatkala di yaumil hisab kelak, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi jaminan terhadap orang tersebut. Itu amalan-amalan yang bisa dikerjakan tanggal 10 Muharram. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Dan jangan lupa itu hari yang agung, hari yang mulia, hari yang mustajabatid dakwah. Doa yang banyak tuh. Salah satu bentuk kita bersyukur itu dengan doa. Hari itu banyakin doa. Cuman jangan doa urusannya duit mulu. Baca doa fulus. Jangan doa duit mulu. Doa biar anaknya ada menjadi wali. Doa biar dibukakan pintu ma'rifah kepada Allah. Doa biar ilmunya diluaskan. Ini kan kita kalau doa rezeki mulu mintanya. Boleh bukannya nggak boleh, tetapi prioritaskan urusan akhirat kita. Dunia nih kita sementara, abadinya ntar di akhirat. Ini kan kalau sekarang kita nih anak-anak coba tanya dah, cita-citanya apa ya? Pada ngomongnya jadi dokter, jadi presiden, nggak ada yang cita-cita jadi wali, ada nggak? Nggak ada. Paling mentok wali murid. Tarung jadi wali begitu. Karena emak bapaknya ngajarinnya sih. Mau jadi apa nak? Mau jadi apa nak? Jadi presiden. Doain, minta jadi wali, anakku jadi ulama, anakku jadi sulaha, jadi mujahidin. Kalau bisa doain jadi para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat doain. Nah khususan minta doa, kita doakan buat imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syahab. Jangan gara-gara ini tasyakuran, alhamdulillah Habib Rizik udah bebas, udah gak gua nggak doain lagi dah. Jangan, doain terus, karena ingat Habib Rizik baru dibebaskan pembebasan bersyarat. Artinya pembebasan bersyarat, beliau masih punya banyak syarat. Salah satunya nggak boleh keluar dari kota kecuali dapat izin. Kayak mau kemari belum bisa nih. Ini jatuhnya Banten, mesti dapat izin. Kayak saya tanya nih, orang Banten pengen nggak ketemu Habib Rizik? Mau atau tidak? Nah, makanya doain biar buru-buru PB-nya tuntas, selesai, dan mudah-mudahan imam besar bebas murni. Amin ya rabbal alamin. Doain biar perjuangan imam besar dengan para alim ulama biar diberikan kemenangan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala.